Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puja sinang puji rasangan kadati ilahi rabbi sallallahu alaihi wasallam misalnya tercurahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Susan dan kepada rekan-rekan sekalian yang telah bisa untuk mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu psikologi. Di sini saya akan mencoba untuk memodernisasi presentasi dari kelompok 8 mata kuliah psikologi dengan bab proses-proses kognitif kompleks yang akan dibawakan oleh Saudara Risa dengan materi pemecahan masalah, kedua dengan Saudari Rina kreativitas, 3 Saudara Rivaldi dengan judul berpikir kritis, 4 Wajdi dengan contoh berpikir kritis. Langsung saja kepada materi pertama, Saudara Risa dipersilakan. Ya, silakan Saudara Risa. Yang di-mute, jangan di-mute. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bahwa pemecahan masalah adalah mencari cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya membuat proyek untuk pekan raya, menulis makalah, mengajak komunitas agar lebih sadar akan lingkungan. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama, mencari dan memahami problem. Yang kedua, menyusun strategi pemecahan problem dengan baik. Yang ketiga, mengeksplorasi solusi. Dan yang keempat, yaitu memikirkan dan mendefinisikan. Untuk yang pertama, yaitu mencari dan memahami problem. Sebelum sebuah problem itu dapat dipecahkan, ia harus dikenali terlebih dahulu. Misalnya, seorang mengikuti perkumpulan yang bertemu seminggu sekali. Tetapi tiba-tiba klub itu memutuskan untuk bertemu di lokasi yang baru yang jauh dari lingkungannya. Dan pertemuannya pun diubah menjadi seminggu 2 kali. Apakah problemnya adalah bagaimana cara sampai ke lokasi pertemuan tersebut dengan lebih cepat, atau bagaimana membujuk ketua kelompok untuk mengubah lokasi atau waktu pertemuannya? Kemudian yang kedua, menyusun strategi pemecahan problem dengan baik. Setelah menemukan problem dan mendefinisikannya secara jelas, mereka perlu menyusun strategi untuk memecahkannya. Di antara strategi yang efektif adalah menentukan sudut tujuan, menggunakan algoritma, yaitu strategi yang menjamin solusi atas satu persoalan dan mengandalkan heuristik. Dan yang ketiga yaitu mengeksplorasi solusi. Setelah kita menganggap kita telah memecahkan suatu masalah, kita mungkin tidak tahu apakah solusi kita efektif atau tidak, kecuali kita mengevaluasinya dengan baik. Dan yang keempat yaitu memikirkan dan mendefinisikan kembali problem dan solusi dari waktu ke waktu. Langkah terakhir dalam pemecahan problem ini yaitu terus memikirkan kembali dan mendefinisikan problem dan solusi. Orang yang pandai dalam memecahkan masalah biasanya termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Terima kasih kepada Saudara Risa yang telah memberi materi masalah. Yang selanjutnya yaitu Saudara Rina dengan kreativitas, kepadanya dipersilakan. Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu cara baru dan biasa dan menghasilkan sesuatu solusi yang unik atas suatu problem. Nah, ada 2 pemikiran. Pemikiran konvergen, yaitu yang satu jawaban benar dan merupakan karakteristik dari jenis pemikiran yang dibutuhkan pada tes kecerdasan konvensional. Yang kedua yaitu pemikiran divergen, yaitu yang menghasilkan banyak jawaban satu pertanyaan
dan merupakan karakteristik dari kreativitas. Nah, demikian di antara strategi yang harus yang bisa mengilhami kreativitas murid, yaitu yang pertama mengembangkan brainstorming, yaitu menemukan solusi terhadap masalah itu yang mengumpulkan ide-ide secara spontan. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan yang memicu kreativitas. Yang ketiga yaitu mendorong motivasi internal seperti mendorong rasa tanggung jawab, mendorong rasa kerelaan dalam bekerja. Yang keempat yaitu mendorong pemikiran yang fleksibel dan main-main seperti itu. Sudah, Saudara Rina? Sudah. Terima kasih kepada Saudara Rina. Selanjutnya, lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu Saudari Ripaldi dengan materi berpikir kritis. Silakan kepada Saudari Ripaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah berpikir reflektif dan produktif dan mengevaluasi bukti. Kesadaran adalah suatu konsep yang mencerminkan pemikiran kritis. Menurut Ellen Neger, kesadaran penting untuk berpikir kritis. Kesadaran berarti menjadi waspada, hadir secara mental, dan kognitif, fleksibel saat melalui kegiatan dan tugas hidup. Nah, jadi berpikir kritis itu berpikir reflektif dan produktif. Jika kita ingin membuat konsep yang sebelum kita membuat konsep selanjutnya atau bagaimana ke depannya, kita harus berpikir kritis, berpikir reflektif dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ripaldi. Selanjutnya yaitu Saudara Wajdi dengan materi contoh berpikir kritis. Kepadanya diberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah beberapa contoh tentang berpikir kritis. Yang pertama ada berpikir kritis di sekolah, yaitu seperti contoh menanyakan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa. Lalu ada berdebat dengan cara yang masuk akal daripada melalui emosi. Untuk yang pertama, menanyakan tidak hanya apa yang terjadi, tapi juga bagaimana, seperti misalkan ada suatu kejadian, lalu kita bertanya bagaimana bisa itu terjadi dan mengapa. Untuk contoh yang kedua adalah berpikir kritis pada masa remaja, seperti contoh peningkatan kecepatan, otomatisasi, dan kapasitas pengolahan informasi yang membebaskan sumber daya kognitif untuk tujuan lain. Lalu untuk pengetahuan lainnya dalam berbagai domain. Yang ketiga, berpikir kritis dan teknologi, yaitu salah satu penggunaan terbaik dari teknologi dalam pendidikan melibatkan aplikasi komputer agar siswa berpikir kritis mengenai isi bacaan yang dipelajarinya. David Jonassen menyebutkan bahwa aplikasi seperti alat pikiran dan melihatnya sebagai alat konstruktif yang disimpulkan oleh siswa terkait pengetahuan dan penalaran tentang isi pelajaran. Ia juga membedakan beberapa kategori alat pikiran, termasuk alat-alat semantik organisasi, alat pemodelan dinamis, alat interpretasi informasi, serta percakapan dan alat-alat kolaborasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 8 yang telah memberikan presentasinya dengan judul proses-proses kognitif kompleks. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat, khususnya bagi kita, umumnya bagi kita semua.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.